بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang tulis oleh Imam Al-Hafidh Abu Fida' Imaduddin Ismail ibn Umar bin Katsir Dimashqi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Nah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, summa qala Ibnu Jarir, kemudian berkata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, hadatsana Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada Ibnu Humaid, qala dia berkata hadatsana Salamah an Ibnu Ishaq, dari Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Mutallibi Al-Madani, dia seorang tabi'in. Qala dia berkata, kana ismu Maliki Bani Israil. Berarti di sini tabi'in langsung menceritakan kisah, berarti ini termasuk mursal hadisnya. Dia berkata, kata Ibnu Ishaq, adalah nama raja Bani Israil alladzi ba'atha ila Isa liyaqtulahu, yang mengirim utusan pada Isa untuk membunuh Isa, rajulan minhum, salah seorang laki-laki dari mereka, yuqalu lahu Dawud, namanya adalah Dawud. Falamma ajma'u lidzalika minhu, ketika mereka telah sepakat, di orang-orang yang hendak membunuh Nabi Isa, lam yafza' 'abdun min ibadillahi bil maut fima dzukira li fadha'ahu. Tidak ada yang ngeri seorang hamba dari hamba Allah terhadap kematian sebagaimana yang disebutkan padaku tentang kengeriannya. Ini raja ini, raja Bani Israil ini. Walam yajza' minhu jaza'ahu, dan tidaklah berkeluh kesah sebagaimana keluh kesahnya. Walam yad'ullah fi sarfi anhu du'ahu, dan tidak meninggalkan pada Allah di dalam memalingkan dari kematian itu doanya. Hatta inna yaqul, hingga dikatakan bahwa raja ini mengatakan fi yaz'umun, sebagaimana yang mereka sangka, ini raja Bani Israil ini, Allahumma in kunta sarifan hadzal ka'sa an ahadin min khalqika fasrifu anni. Ya Allah, jika engkau bisa memalingkan gelas ini dari seorang pun dari hambamu, maka palingkanlah dia dariku. Wa hatta in ajilta min karbi dzalika la tafassadu daman, sampai kulitnya dari kesedihan atau kedukaan hal itu sampai keluar darah. Dari orang yang diutus ini atau raja tersebut ya, yang hendak membunuh Nabi Isa, ya, merasa ketakutan kematian. Fa taqala matqal ladzi ajma'u an yadkhulu alaihi fihi yaqtulu,
Maka masuklah dia, orang yang diutus ini, kepada tempat masuk yang mereka sepakat untuk masuk padanya, liyaqtulu, untuk membunuh Nabi Isa. Huwa, yaitu Nabi Isa, wa ashabuhu, dan para sahabatnya, salasa asyara bi Isa alaihissalam, yang jumlah mereka 13 dengan Nabi Isa. Falamma ayqana annahum dakhilun alaih, jadi mereka rombongan yang hendak membunuh ini ada 13 orang ya, hendak membunuh Nabi Isa. Falamma ayqana annahum dakhilun alaihi, ketika sudah yakin bahwa mereka masuk padanya, qala ashabil hawariyin, maka Nabi Isa berkata kepada para sahabat dari Hawariyin, itu para pembela setianya atau para murid-muridnya, wa kanu 12 rajulan, ya jumlah mereka ada 12 orang. Bisa menyebutkan nama-namanya ini nama-nama nama-nama Ibrani atau nama-nama Yunani. Ini bahasa Ibrani tentunya ini agak sulit. Ini Fortus, Yakubas, ya. Ini mungkin ada keliru sedikit, nggak apa-apa. Ini kalaupun keliru nggak apa-apa juga. Ya. Kemudian Yulan Khos, aku Yakub, Androwis, Andarois, kemudian Philippus, Ibnu Yalma. Ini kalaupun saya salah nggak apa-apa, nggak apa soalnya. Ini bahasa asing masalahnya. Ini bahasa asing diarabkan masalahnya, agak sulit. Kalau langsung ditulis pakai Latin mungkin agak mudah ya. Wa Thomas, kalau Thomas kita tahu insyaallah ya. Thomas ini kan nama yang biasanya dipakai banyak di Eropa atau Amerika ya. Yaqub bin Halkaya wa Nadawasis wa Qatabaya, kemudian Al-Alayudus Roqiyah Yuta, kemudian ini nama-nama kalau di total semua ada 12 orang. Meskipun kalau di sebagian catatan kaki, ya ini dari kitab Yunani ya, atau kitab-kitab orang-orang Yunani yang dijadikan sandaran atau dijadikan referensi dari nama-nama mereka, ada yang menyebutkan nama Sam'an yang dijuluki Petrus atau Petrus, Andrewus, Yakub bin Zabda, Yohana, Philippus, kemudian Bartholomeus, ya, Thomas, kemudian Mata al-Ashar, Yakub bin Halfi, kemudian Lapus al-Mulaqab bin Tadawus, Sam'an al-Qani, kemudian Yahuda al-Iskariyati, Yahuda al-Iskariyat, ya. Ini kalau di kitab Yunani. Jadi nama-nama ini kan tentunya kalau mestinya bukan orang Arab, tapi juga namanya bukan nama Arab ya. Ini dari kitab Yunani juga. Karena bisa hidupnya di tengah-tengah orang-orang Romawi ya. Jadi di sini ada orang Yahudi yang juga membenci Nabi Isa dan membunuhnya, kemudian ada orang Romawi juga membenci Nabi Isa karena dihasut oleh orang-orang Yahudi. Jadi nama-nama para Hawari meskipun Allah alam tentang kebenarannya kita juga nggak bisa memastikan apa benar namanya seperti ini ya. Karena nggak ada riwayat yang sahih. Ini kan dari Ibnu Ishaq langsung cerita kan, berarti ini mursal kan di sini, tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Humaid, berkata Ibnu Humaid, qala Salamah, berkata Salamah. Ini kembali pada sanadnya tadi. Ibnu Humaid guru dari Ibnu Jarir, berkata Salamah qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kana fi ma dzukira li, adalah sebagaimana disebutkan kepadaku. Jadi Ibnu Ishaq cerita ada yang menyebutkan padanya, ada orang perawinya enggak sebutkan di sini. Ya, ada rajulun ismu Sarjas. Ada laki-laki yang namanya Sarjas. Wa kana 13 rajulan siwa Isa alaihissalam. Mereka 13 orang kecuali Nabi Isa. Jahadathun Nasara, yang diingkari oleh orang-orang Nasrani. Wa dzalika annahu alladhi syubil Yahud, maka Isa yang Sarjas ini yang dikatakan
bahwa dia itulah yang diserupakan wajahnya Nabi Isa pada orang Yahudi. Jadi dinampakkan orang Yahudi bahwa dia adalah Nabi Isa. Ini Sarjas ini. Qala kemudian kata ini yang guru dari Ibnu Ishaq sebutkan namanya. Ya. Fala adri huwa min haula 12 atau kana 13. Saya tidak tahu apakah dia yaitu Sarjas ini termasuk dari yang 12 orang yang Hawari ini atau yang ke-13-nya. Fajahatu hina aqarul yahud bisal bi Isa. Jadi orang Nasrani mengingkari orang ini Sarjas ini karena dia yang ketika mereka mengakui pada Yahudi bahwa Isa disalib. Wa kafir bima ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Nasrani ini mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabari anhu tentang kisah Nabi Isa. Jadi sama-sama mengingkari, orang Yahudi mengingkari, orang Nasrani juga mengingkari tentang apa yang diceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Isa. Karena kedua kelompok Yahudi dan Nasrani itu sama-sama sepakat bahwa Nabi Isa disalib. Ya. Yang tidak sepakat cuma orang-orang Islam. Jadi orang Islam mereka sepakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah bahwa Nabi Isa tidak disalib tapi diangkat ke langit. Ya. Tapi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani sepakat mereka kedua kelompok ini bahwa Nabi Isa itu yang disalib. Ya. Orang Nasrani juga percaya, orang Yahudi juga percaya. Ya. Dan kedua kelompok ini jelas kalau secara agamanya sudah tidak berlaku waktu itu ketika Rasulullah diutus dan banyak penyimpangan, penyelewengan dari kitab-kitab mereka. Jadi kalau kisahnya dipelintir, kisahnya dikarang atau diselewengkan sangat mungkin sekali. Ya. Dan memang banyak terbukti di dalam kitab mereka itu diselewengkan. Ya. Jadi juga kita aneh misalnya di kitab Injil ada kisah penyaliban Nabi Isa atau kisah kematian Nabi Isa. Kan aneh. Ya. Karena Nabi Isa kan bagaimana bisa cerita tentang kematiannya? Kan aneh. Ya. Enggak ada cerita Rasulullah, cerita kematian Rasulullah cerita sendiri kan enggak ada kan? Apa ada di Rasulullah menceritakan kematian Rasulullah ya. Atau di Al-Qur'an Rasulullah cerita kematiannya enggak pernah kan? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, cuma isyarat ada, isyarat bahwa Rasulullah akan terbunuh ada. Wa ma Muhammadun apa hadis kembali Rasulullah khatamah bin terus fa in qutila wa Muhammad ila rasulun qad khalat min qabli ar-rusul. Afa imata wa qutilan qalab itu mana aqab bin Al Imran ya. Ini syarat kalau seandainya Muhammad mati atau terbunuh apa kalian akan murtad ya. Itu ada isyarat bahwa Rasulullah juga bisa aja meninggal. Tapi enggak ada cerita Al-Qur'an bahwa kisah kematian Rasulullah. Kalau di kitab Injil ada kisah kematian Nabi Isa, kisah penyaliban, kisah diangkatnya, kemudian kisah turunnya dan diangkat dan seterusnya. Ya. Jelas ini enggak mungkin itu Nabi Isa yang menyampaikan. Jelas banyak tambahan daripada kitab-kitab Alkitab yang bukan dari Nabi Isa, jelas, yakin bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa sudah meninggal. Ya. Ketika cerita kematian enggak mungkin itu Nabi Isa yang cerita. Ya. Nanti ini menunjukkan memang banyak kisah-kisah yang aneh. Ya. Di kitab Injil, entah itu kitab Taurat atau Zabur juga, karena Injil kan ada dua kan, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau yang lama itu adalah Zabur, kemudian Taurat. Kalau yang baru itu Injil dan tulisan para rasul atau orang-orang yang disebut penyampai dari Nabi Isa, padahal ya bukan murid Nabi Isa, padahal mereka di Markus, ya, kemudian Lukas dan sebagainya itu. Ya. Nah, jelas orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengingkari kisah Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Fa in kanu 13, kalau seandainya mereka benar 13, fa innahum takhal madkhal hina takhalu wa hum Isa 14. Ketika mereka masuk itu, ketika masuk ke tempat masuk Nabi Isa, tempat Nabi Isa adalah 14 kalau di total Nabi Isa. Wa in kanu 12, kalau jumlah mereka 12, fa innahum takhalu madkhal wa 13. Maka mereka masuk ke tempat masuknya tersebut
Dengan Nabi Isa jumlah 13 ya. Nah, jelas ini tentang kisah jumlah para pengikut Nabi Isa ketika beliau hendak dibunuh oleh orang Yahudi. Dan kita lihat sebutan tadi ini dari Ibnu Ishaq tanpa melalui perantaraan Rasulullah SAW. Berarti ini termasuk mursal ya. Dan mungkin Ibnu Ishaq mengambil dari kitab-kitab Bani Israel atau Israiliyat ya. Nah, silakan dibaca riwayat yang berikutnya. Wa hadatsani rajulun kana nasraniyan fa aslama anna Isa hina jaa'a min Allah inni rafi'uka ilayya qala ya ma'syaral hawariyin ayyukum yuhibbu an yakuna rafiqi fil jannati hatta yushabbiha lil qaumi fi surati fayaquluhu fi makani qala sirjis ana ya ruhullah qala fajlis fi majlisi fajalasa fihi wa rafa'a Isa alaihi salam wa dakhalu alaihi fa akhadhuhu fa salabu wa kana huwa alladhi salabuhu wa syabaha lahum bihi wa kana iddatuhum hina dakhalu ma'a Isa ma'lumatan qad ra'awhum fa ahsaw iddadahum falamma dakhalu alaihim liya'khudhuhu wajadu Isa wa ashabuhu fima yarawna wafqadu rajulan minal iddati wa huwa alladhi ikhtalafu fihi wa kanu la ya'rifuna Isa hatta ja'alu liyudis ruqya yuto salasina dirhaman wala ayyudan lahum alaihi wa ya'rifuhum iyyahu wa qala lahum idza dakhaltum alaihi fa inni sa'uqabbiluhu wa huwa alladhi uqabbilu fakhudhuhu falamma dakhalu wa qad rufi'a Isa wa ra'a sirjis fi surati Isa falam yasuk annahu huwa fa'akabba alaihi faqabbalahu fa'akhadhuhu fasalabuhu thumma inna la yutus riqya yuta nadama ala ma sana'a wa tanaqa bi habli hatta utila nafsan wa huwa mal'unun fin nasara wa qad kana ahadul ma'dudina min ashabihi wa ba'din nasara yaz'umu annahu yudus ruqya yuta wa huwa alladhi syubbiha lahum fasalabuhu wa huwa yaqulu inni lastu bisahibikum ana alladhi dalaltukum alaihi wallahu alam ay dzalika kana wa qala Ibnu Jarir al-Mujahid salabu rajulan syubbiha bi Isa wa rafa'a Allahu azza wa jalla Isa ila samai hayyan wa ikhtara Ibnu Jarir anna shibha Isa ulqiya ala jami'i ashabihi. Nah, kalau mu'allif rahimahullahu taala ini masih melanjutkan atau versi lain ini dari kisah penyaliban. Kalau Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq ini masih Ibnu Jarir atau pada dalam tafsirnya, wa hadatsani rajulun kana nasraniyan fa aslam, dan telah menceritakan padaku seorang laki-laki yang sebelumnya Nasrani kemudian dia masuk Islam. Jadi mungkin ini mengambil dari kitab ahli kitab berarti. Jadi orang Nasrani kan biasanya ngambil dari kitab ahli kitab kemudian cerita pada Ibnu Ishaq. Berarti di sini jelas bahwa sumbernya adalah kitab Bani Israel.
ya, atau Israilian. Ana Isa hina ja'a min Allah ini rafi'uka ilayya, bahwa Nabi Isa ketika didatangi atau datang berita wahyu dari Allah, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Qala ya ma'syal muhawariyin, maka Nabi Isa berkata pada para hawariyin, wahai para hawariyin, ayyukum yuhibbu an yakuna rafiqi fil jannah, manakah dari kalian yang suka untuk menjadi pendampingku di surga, hatta yushabbaha lil qaumi fi surati yaqtulu fi makani, hingga dia diserupakan dalam wujudku atau dalam rupaku pada orang-orang yang tidak membunuh itu, sehingga kemudian mereka membunuhnya sebagai ganti tempatku, sebagai ganti dari diriku. Faqala Sarjas, berkata Sarjas, ana ya Rasulullah, berkata Sarjas, ini salah seorang Hawariyin, aku wahai Roh Allah, maksudnya dia yang sanggup untuk mengorbankan diri, jadi diserupakan Nabi Isa nanti dibunuh. Kalau kemudian ada Nabi Isa, fajlis fi majlisi, kalau begitu kamu duduklah di tempat dudukku. Fajalasa fi wa rufi'a Isa alaihissalam, maka Sarjas kemudian duduk di tempat Nabi Isa dan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Fadakhalu alaihi fakhadhu wa salabu, maka orang-orang yang membunuh Nabi Isa ini masuk ke Nabi Isa ke tempat tersebut, kemudian mereka menangkap Sarjas ini dan menyalibnya. Fakana huwa alladhi salabu wa syubbiha lahum bihi, maka yang disalib adalah Sarjas ini yang diserupakan kepada orang yang membunuh ini, orang-orang yang membunuh ini. Wa kana iddatuhum hina takhalu ma'a Isa ma'lumatan, dan jumlah mereka ketika mereka masuk bersama Isa itu diketahui, jumlahnya berapa ada datanya. Qad ra'ahum fa ahsa iddatahum, arti yang membunuh ini sudah melihat mereka kemudian menghitung jumlah mereka. Falamma dakhalu alaihim liya'khudhuh, ketika orang-orang yang nak bunuh ini masuk kepada Nabi Isa dan juga murid-muridnya untuk menangkap Nabi Isa, wajada Isa wa ashabahu fima yarawna, mereka mendapati Isa dan para sahabatnya sebagaimana mereka lihat sebelumnya. Wa faqatu rajulan min al-iddah, mereka kehilangan satu orang dari hitungan, jadi yang dihitung itu kurang satu atau sesuai dengan yang mereka lihat sebelumnya. Fa walladhi ikhtalafu fi, maka itulah yang mereka perselisihkan. Wa kanu ya'rifuna Isa hatta ja'alu Yudas raqaya luta la salatana dirhaman, mereka itu gak kenal yang suruh bunuh, orang yang suruh bunuh Nabi Isa ini tidak mengenali Nabi Isa, sampai mereka kemudian menjadikan salah seorang Hawari oleh Nabi Isa itu dibujuk, itu Yudas raqaya yuta, diberi uang 30 dirham, ala yatullahum alaih yu'arifu miyah, untuk menunjukkan Nabi Isa pada mereka dan mengenalkan Nabi Isa padanya, karena mereka belum kenal, belum tahu yang mana Nabi Isa itu. Faqallahu, maka berkata Yudas ini, idza taqaltum alaihi fa inni sa'uqabilu, ya, kalau aku masuk kepada dia, aku akan menciumnya. Waladhi uqabil fakhudhu, yang saya cium maka ambillah, itulah Nabi Isa. Ini janji dari Yudas kepada orang-orang yang tidak membunuh Nabi Isa ini. Falamma dakhalu waqad rufi'a Isa wa ra'a Sarjas surat Isa, ketika mereka masuk yang orang bunuh ini, kemudian Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, yang ada adalah mereka melihat Sarjas ini dalam rupa Nabi Isa. Wa lam yashukka an huwa, dan tidak syak bahwa itu ada dia ini, Yudas ini. Faqaba alaihi, kemudian memeluknya, faqabala, kemudian menciumnya, fa akhadhu wa salabu, langsung orang yang dicium Yudas ini mereka ambil, mereka tangkap dan mereka salib. Tsumma inna Yudas raqiya yuta nadima ala ma sana, kemudian setelah itu Yudas ini raqiya luta ini menyesal kepada perbuatan yang dia berkhianat, menunjukkan Nabi Isa. Faqtanaka bihablin hatta qatala nafsah, langsung dia mengambil tali untuk menggantung dirinya, dia membunuh diri menggantung dengan tali di lehernya.
Wa mal'unun fin Nasara, orang ini dikenal dilaknat di kalangan orang Nasrani. Karena dia yang menjadi pengkhianat, yang menunjukkan tempat Nabi Isa dan menunjukkan Nabi Isa. Waqad kana hatul ma'dudina min ashabi, yang Yudas ini termasuk dari yang terhitung dari para sahabat Nabi Isa. Ini kisah versi pertama dalam riwayat ini. Wa ba'dun Nasara, ini yang ada versi yang lain, versi kedua. Ya. Sebagian orang Nasrani menyangka ana la Yudas Iskariota waladhi syubhalahu fasalahu, bahwa justru yang diserupakan itu yang diganti wajahnya Nabi Isa adalah Yudas ini yang berkhianat ini, ya, yang diserupakan kemudian disalib, ya. Wa yaqulu inni lastu bisahibikum, ya, dia mengatakan aku itu bukan teman kalian, bukan nabi kalian. Ana ladzi dalatukum alaih, akulah yang menunjukkan kalian pada Nabi Isa. Jadi dia dihukum oleh Allah tidak yang serupakan Nabi Isa. Ini versi yang kedua. Wallahu alam ayyudzalika kana. Dan Allah yang lebih tahu tentang yang benar yang mana. Ya, jadi ini ada beberapa versi tentang yang disalib siapa, ya, yang serupakan siapa. Tadi ada Sarjas, ada siapa tadi? Ada Yudas, ya. Ada yang lain enggak sebutkan namanya. Nanti ada versi ketiga lagi. Ini versi pertama, kedua, ya. Ada versi ketiga nih, ya. Wakal Mujahid Salabu rajulan syubha bi Isa wa rafa Allah azza wa jalla Isa ila samai hayyan. Mereka menyalib seorang laki-laki yang diserupakan Nabi Isa, dan mereka mengangkat, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit hidup-hidup. Waqtar Mujarir anhu syubha Isa ulqiya ana syaba Isa ulqiya ala jami ashabi. Ini versi ketiga ini. Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa penyerupaan Nabi Isa itu diberikan pada seluruh sahabatnya. Ini sebelum pernah kita baca kisahnya. Jadi semua wajahnya sama. Jadi semua wajah Hawariyin itu menjadi wajah Nabi Isa. Ini yang apa? Yang bunuh bingung. Ya. Ini yang dulu pernah kita baca riwayat yang apa? Sebelumnya ada tiga versi, semua jadi Nabi Isa. Ada yang mengatakan satu orang, yang itu pun juga disepakati namanya, ada yang mengatakan Yudas, yang mengatakan Sarjas, ya. Ya, intinya ini beberapa nukilan dari Israiliyat atau kitab Bani Israil tentang kisah penyaliban, ya. Meskipun, ya, ada juga beberapa versi yang berbeda. Cuma yang ini kita lihat yang disalib bukan Nabi Isa, ya. Tapi kalau yang menyebar di kalangan Nasrani dan Yahudi yang mereka yakini itu benar, yang disalib adalah Nabi Isa untuk menebus dosa umatnya, ya. Nanti disalib itu tujuannya untuk apa? Untuk menebus dosa. Jadi setiap orang yang ikut agamanya ini sudah enggak dosa, punya dosa, tebus, ya. Sudah bersih, ya, karena sudah tebus oleh Nabi Isa. Ini yang versi yang sampai sekarang masih beredar, ya. Yang sampai sekarang mereka yakini bahwa Nabi Isa itu salib untuk menebus dosa umatnya, sehingga sampai lambang peribadatan juga salib, ya, karena itu kisah penyaliban Nabi Isa yang diyakini orang-orang Nasrani sampai hari ini. Dan orang Yahudi juga sama, mereka sepakat dan salib juga Nabi Isa. Mereka benci menyalib. Kalau orang Nasrani juga tahu yang disalib Nabi Isa, ya. Dan kaum muslimin diberitahu oleh Allah dan juga Rasulnya bahwa disalib bukan Nabi Isa, yaitu orang yang diserupakan. Kena syubbiha lahum. Dalam Al-Qur'an disebutkan walakin syubbiha lahum, ya. Dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dalam kondisi hidup, nanti akan turun di akhir zaman, ya, ketika muncul Dajjal. Nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan akan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kan menjadi termasuk umat Muhammad waktu itu, ya. Ini yang sahih tentang kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ada kitab yang bagus, ya, yang tulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani
yaitu tentang kisah Nabi Isa dan penyalipannya. Ini beliau membawakan riwayat ya, dan kemudian menelitinya secara lafal-lafalnya dan riwayat-riwayatnya ya. Ini seolah cukup bagus sebagai referensi dalam masalah ini ya. Ini kisah Nabi Isa sesuai dengan hadis yang sahih. Ini bukan kisah Israiliyat, ini bukan juga hadis yang lemah atau palsu tentang kisah penyalipan. Nah, kita selesai berarti dari ayat ini kan bunyi ayat ke ya, ini ayat ke 158 ya. Jadi kita selesai ayat 158. Kemudian ayat berikutnya adalah wa min ahli kitab, ini ayat ke 159. Jadi kita selesai ayat 158 dari surat An-Nisa. Ini masih tentang kisah penyalipan. Yang benar barafa'ullah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Yang benar bahwasanya Allah itu mengangkat Nabi Isa dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha hikmah. Ya. Ini juga kita baca aja ayatnya bahwa wa ma qatalu ma shalabu. Yang benar mereka tidak menyalib Nabi Isa, tidak membunuhnya. Walakin syubbihalum, tapi yang Nabi Isa itu tidak disalib, tapi yang diserupakan itu yang disalib. Wa inna la takhlufi la fi syakkin min. Ya. Dan justru yang berselisih itu mereka tidak yakin ya tentang hal itu. Ini yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Ini pemutus atau penentu di dalam masalah ini ya, bahwa Nabi Isa tidak disalib tapi beliau diangkat ke langit ya. Dan sebagian orang aqlaniin, para pendewa akal atau Mu'tazilah mengingkari hadis diangkatnya Nabi Isa. Dan juga ada sebagian nulis tulisan masalah itu bahwa Nabi Isa tidak di langit dan seterusnya. Ya, ini jelas pendapat yang batil menisi Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, meskipun orang yang terkenal, ya mungkin karena belum tahu, ada sebagian biarawati yang masuk Islam juga nulis itu. Ya, nulis tentang masalah Nabi Isa tidak di langit. Ya, orang yang terkenal. Ya. Tapi ini mungkin karena dia belum tahu, wajar, karena baru masuk Islam, seharusnya dia belajar dulu. Ya. Jangan langsung nulis ya tentang masalah itu, karena ini masalah yang jelas dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau sampai berbeda ini berarti isi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, misalnya untuk ayat yang ke 169 kita baca di dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Adakah keterangan bahwa nanti kalau Nabi Isa turun itu mungkin sebagian orang Nasrani atau mereka itu masuk Islam atau tetap kafir, itu ada keterangan? Nah, kalau yang ada riwayatnya nanti kalau kita baca beberapa riwayat itu, ya, tapi enggak ada. Supaya saya ketahui atau sependek yang saya ketahui tidak ada kisah itu. Orang Nasrani bagaimana? Yang jelas yang sahih dari Sahih Bukhari itu Nabi Isa turun nanti akan yaksirus salib wa yaqtul khinzir, akan memecahkan salib dan membunuh babi atau babi hutan atau babi hutan. Berarti kan mengingkari kebiasaan orang-orang Nasrani ya. Jadi salib yang dijadikan lambang itu dipatahkan, dipecahkan, yaksir. Kasara itu memecahkan. Bukan mematahkan. Kalau mematahkan cuma ditugul nanti dipasang lagi ya. Dihancurkan. Yaksiru itu dipecahkan sampai enggak bentuknya. Berarti beliau itu mengingkari penyalipan. Mengingkari tentang penyembahan pada beliau ya. Ini kalau kita lihat di dalam riwayat. Soal nanti kita baca ada nanti beberapa hadis yang datang tentang Nabi Isa. Ini nanti akan dibawakan mu'alif, ini mungkin sekitar 1-2 halaman setelah ini ya. Belum jelas ya. Ya wallah alam. Jelas waktu itu yang mirip-mirip Nabi Isa kaum muslimin ya. Karena yang mereka melawan Dajjal. Adapun orang Yahudi itu menjadi pengikut Dajjal ya. Kalau Nasrani kurang tahu, ini enggak tidak begitu disebutkan malah ya. Yang pengikut Dajjal itu Yahudi ini ya. Dan juga
ada hadis yang sahih orang-orang Khawarij. Ya. Orang Khawarij ini akan mengikut Dajjal nanti pada akhir zaman. Iya, sebutkan seperti itu. Nanti ada hadis yang menyebutkan akan muncul setiap saat akan muncul terus. Terbunuh muncul sampai terakhir mengikut Dajjal. Ya. Orang-orang Khawarij ini. Nah, misalnya nih untuk hadis berikutnya, untuk ayat yang berikutnya 159 yang terakhir dari kumpulan ayat ini, insyaallah kita baca dan berikut akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.